Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Duta TV, apa kabar? Saya Fatia kembali menyapa Anda dalam program Galeri Banua, tentunya selama 60 menit ke depan. Pemirsa, sesaat lagi kita akan sama-sama menyaksikan peringatan Hari Ulang Tahun ke-75, yakni Proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan tahun 2024. Seperti biasa, kali ini juga dilaksanakan di Monumen Proklamasi 17 Mei yang terletak di Desa Mandapai, Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dan pada hari ini juga dihadiri oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan dan PJ Bupati Hulu Sungai Selatan beserta dengan SKPD terkait di lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan juga Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Seperti apa? Berikut tayangannya untuk Anda. Setiap tanggal 17 Mei dilaksanakan peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan. Begitupun pada tahun 2024 dilaksanakan HUT ke-75 tahun. Proklamasi 17 Mei 1949 merupakan peristiwa bersejarah bagi rakyat Kalimantan, di mana isi proklamasi tersebut menyatakan bahwa Kalimantan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Republik Indonesia sebagai reaksi atas perjanjian Linggarjati yang sebelumnya menyatakan hanya Pulau Jawa dan Sumatera yang merupakan wilayah Republik Indonesia. Upacara peringatan HUT ke-75 tahun dilaksanakan di Monumen Proklamasi 17 Mei 1949 Mandapai, Desa Batu Bini, Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan, PJ Bupati Hulu Sungai Selatan, Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Sekda Provinsi Kalimantan Selatan, dan Legiun Veteran. Selain itu juga dihadiri peserta dari TNI, Polri, organisasi dan pelajar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan kostum para pejuang. Hari Ulang Tahun ke-75 Proklamasi Pemerintahan Gubernur ALRI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan tahun 2024. Siap, dimulai. Lanjutkan. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh
Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membuka bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi Merdeka. Dengan ini kami rakyat Indonesia di Kalimantan Selatan mempermaklumkan berdirinya pemerintahan gubernur tentara dari ALRI melingkungi seluruh daerah Kalimantan Selatan menjadi bagian dari Republik Indonesia untuk memenuhi isi proklamasi 17 Agustus 1945 yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Hal-hal yang bersangkutan dengan pemindahan kekuasaan akan dipertahankan dan kalau perlu diperjuangkan sampai tetesan darah yang penghabisan. Tetap merdeka. Kandangan 17 Mei 4 Ref atas nama rakyat Indonesia di Kalimantan Selatan, Gubernur Tentara Hasan Basri. Yang saya hormati Ketua DPRD beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan atau yang mewakili, penjabat Bupati Hulu Sungai Selatan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, para legiun veteran yang berhadir, para kepala SKP di lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, hadirin tamu undangan yang saya cintai dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! Di momen yang bersejarah ini, rasa syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Khususnya kesyukuran atas kesetiaan Banua kita bersama NKRI yang ditegaskan melalui proklamasi Gubernur Tentara ARI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan yang diproklamirkan sejak 75 tahun yang silam dan sedang kita peringati saat ini. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan pada junjungan besar kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Beserta upacara yang saya hormati, proklamasi 17 Mei 1949 merupakan bagian dari sejarah Kalimantan yang tidak akan lekang oleh zaman. Tokoh-tokoh Banua menunjukkan kegigihannya dalam mempertahankan posisi Kalimantan sebagai bagian dari NKRI. Para pejuang Banua tidak pasrah dan tidak berpangku tangan atas hasil perjanjian Linggarjati. Peringatan HUT proklamasi Tentara ARI menjadi momentum untuk mengingat aksi heroik dan pengorbanan para pendahulu kita. Mereka mengajarkan kita tentang semangat juang dan sikap pantang menyerah dalam ruang gerak terbatas sekalipun. Kerjasama dan solidaritas yang dibingkai dalam rasa cinta tanah air menjadi kunci untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang sejati. Bapak, Ibu, dan pemuda-pemudi yang saya banggakan, peringatan HUT ke-75, proklamasi Gubernur Tentara ARI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan kali ini terasa semakin hikmat dan sakral karena berlangsung di tempat yang sangat bersejarah, di Mandapai. 75 tahun yang lalu, Jenderal Hasan Basri membacakan teks proklamasi Kalimantan di hadapan para pejuang. Hari ini saya berdiri di tempat yang sama dengan rasa syukur dan haru yang luar biasa. Saya mengajak Bapak, Ibu, dan pemuda-pemudi yang hadir untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur. Mari kita doakan agar para pahlawan mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya. Raga boleh tiada, tetapi budi baik akan selalu dikenang oleh generasi ke generasi. Tanah Kalimantan menjadi saksi dari setiap tetesan darah para pejuang kemerdekaan. Hadirin yang berbahagia, marilah kita menghayati dan meneladani semangat juang para pahlawan dalam setiap langkah yang ingin dicapai. Karakter tangguh, gigih, disiplin, dan pantang menyerah akan selalu relevan di setiap tantangan kehidupan. Jadikan karakter tersebut sebagai landasan dalam menempuh tujuan yang mulia. Terakhir, saya sampaikan rasa hormat yang mendalam kepada veteran pejuang dan seluruh saksi sejarah yang menyempatkan untuk hadir bersama kami di sini. Semoga kita dapat mengambil hikmah
dari peringatan HUT Proklamasi Gubernur Tentara Ahli Divisi 4 Pertahanan Kalimantan. Ceritakan perjuangan mereka kepada anak dan cucu kelak. Karena sejatinya bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya. Terima kasih atas segala perhatian. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati proklamasi pemerintahan ALI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan Selatan. Ya Ghafur, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pahlawan kami. Jadikanlah kubur mereka Raudhah min Riyadil Jannah. Ya Allah, jadikanlah para veteran yang masih hidup, panjangkan umur mereka, berikan mereka kesehatan, keafiatan, ya mujibas sa'ilin. Ya Allah, jadikanlah kami, anak cucu kami sebagai generasi penerus perjuangan para pahlawan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar bi rahmatika ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di akhir upacara dilakukan penyerahan tali asi dan bingkisan untuk veteran atau janda veteran. Dalam HUT ke-75 tahun kali ini juga diberikan hadiah kepada 3 pemenang lomba busana terbaik, yakni juara 1 mendapatkan 1 ekor kambing, juara 2, 2 ekor itik, dan juara ketiga mendapatkan 1 ekor ayam. Usai upacara, Gubernur Kalimantan Selatan dan PJ Bupati Hulu Sungai Selatan melakukan pelepasan 53 tim peserta Napak Tilas Juang. Napak Tilas Juang diikuti oleh pelajar dan masyarakat umum dari 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan dengan rute dari Monumen Proklamasi Mandapai menggunakan armada menuju Telaga Langsat, kemudian berjalan kaki ke Durian Rabung dan finish kembali ke Mandapai.
Peserta napak tilas juang melakukan penghormatan di Tugu Telaga Langsat. Meski sempat diguyur hujan, tak mengurangi semangat para peserta Napak Tilas Juang 2024 untuk menuntaskan tugasnya. Kemudian, peserta kembali melakukan penghormatan di Rumah Juang Kiai Haji Abdul Qadir.
hari ini Divisi 4 Pertahanan Kalimantan adalah bagian dari sejarah Republik ini yang kita peringati tentunya di yang ke-75 tahun di tahun 2024 ini tetap menjadi semangat yang luar biasa, dan semangat ini adalah modal bagi kita yang hidup hari ini, bahwa kita harus menyadari, harus bersyukur bahwa kehidupan kita hari ini ada perjuangan yang dikorbankan oleh para pahlawan, oleh para pejuang kita di masa yang lalu, termasuk pejuang Divisi 4 Pertahanan Kalimantan yang berpusat di Mandapai dan bergerak di seluruh Kalimantan ya. Saya pikir demikian ya. Dan kita terima kasih hari ini kepada penyelenggara juga luar biasa, peserta upacaranya juga luar biasa, ditambah gerak jalan yang atau napak tilas atau jejak juang ini mengingatkan kepada kita semua bahwa kemerdekaan hari ini membutuhkan keringat yang harus dikucurkan dari badan, dari tubuh kita ini untuk bisa kita nikmat seperti sekarang. Oke, ya. Terima kasih. Pesan bagi generasi muda sendiri Pak gimana Pak? Ya, kepada generasi muda tentunya mereka harus menjadikan semangat juang para pahlawan kita adalah modal dasar mereka belajar dan terus belajar untuk mereka siap menghadapi tantangan, menghadapi kehidupan mereka sesuai dengan zaman mereka masing-masing. Ini bisa mewarisi nilai-nilai juang yang sudah diwariskan oleh para pendiri negara, para pahlawan-pahlawan yang memang mereka berjuang, meneteskan keringat, air mata, bahkan nyawa untuk kemerdekaan negara ini. Dan kita bersaksi bahwa Kalimantan Selatan ini adalah bagian dari NKRI yang sebagaimana sudah dicetuskan para pendiri itu. Wah, ini luar biasa. Artinya peserta sangat luar biasa hari ini. Ribuan orang datang ke sini. Kemudian kita kemas juga dengan napak tilas juang. Kemudian nanti ada pengibaran bendera merah putih besar. Kemudian nanti pada malam minggu akan kita lakukan pawai obor jejak juang pejuang-pejuang Kalimantan Selatan. Di hari kedua peringatan HUT Proklamasi Gubernur Tentara Alri juga digelar upacara pengibaran bendera raksasa yang dilakukan di tebing Batu Bini, Kecamatan Padang Batung.
Selain itu, kirap obor yang digelar oleh Dewan Harian Cabang DHC 45 Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam rangka memeriahkan peringatan proklamasi 17 Mei 1949 Gubernur Tentara ALRI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan yang ke-75 tahun. Obor yang dilepas secara resmi oleh penjabat Bupati Hulu Sungai Selatan Hermansyah tersebut dimulai dari lapangan Lambung Mangkurat yang kemudian berjalan kaki mengelilingi kota Kandangan. Gelaran kirap obor kali ini diharapkan dapat menjadi bagian dari makna perjuangan yang dapat dirasakan oleh generasi muda untuk bisa melanjutkan semangat kejuangan dalam berbagai hal positif, khususnya untuk membangun daerah yang lebih baik. Tidak hanya itu, kirap obor ini juga dapat menjadi salah satu sarana untuk mengenang berbagai peristiwa nilai-nilai kejuangan yang telah dilakukan Brigjen Haji Hasan Basri beserta pasukannya di Divisi 4 ALRI Pertahanan Kalimantan hingga membawa kemerdekaan bagi seluruh rakyat Kalimantan.
kita maknai adalah bagaimana kita merasakan perjuangan para pendahulu kita. Mereka mengorbankan jiwa, raga, harta, benda, bahkan keluarga untuk bagaimana agar kita merdeka. Dan tentu bagi kita generasi muda, bagaimana kita bisa mengisi kemerdekaan itu dengan yang positif, yaitu mengisi dengan pembangunan. Dan kita bangga Kabupaten Sungai Melatan memiliki Brigjen Haji Hasan Basri yang menjadi inspirator terbentuknya proklamasi 17 Mei 1409 Divisi ARI Pertahanan Kalimantan. Tentu ini membanggakan bagi kami dan semangat Haram Menjarah wajib sampai Kuting akan terus kita gelorakan. Dan pemirsa, demikianlah tadi peringatan hari ulang tahun Proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan tahun 2024. Besar harapan dengan dilaksanakan peringatan HUT ke-75 ini bisa memberikan contoh kepada generasi muda untuk terus berjuang sesuai dengan jabatannya. Dan kata saya Fatia, buat kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.